Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yuzlimu biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sadaqallahul azim. Setelah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini Allah telah menganugerahkan waktu kepada kita sehingga kita dapat bertemu pada hari ini di tempat yang berbahagia ini, yang tidak ada lain tiada bukan hanya kita hari ini untuk membicarakan sedikit perihal keadaan yang terjadi di atas permukaan bumi Allah pada saat hari ini, dengan kata lain yaitu penyakit yang Allah berikan, yang diberikan penyakit COVID-19. Salawat berserta salam tidak lupa juga kita angkatkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang telah membawakan umat manusia kepada alam kegelapan, alam kejahilan, alam bodoh, kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan, sehingga dapat kita rasakan sampai pada hari ini. Juga kepada ahli waris sahabat beliau sekalian. Juga salam takdim saya kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang pada hari ini kita telah sama-sama meluangkan waktu untuk dapat kita bertemu pada hari ini, yang tidak ada lain hanya kita mengharap reda Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, ibu dan bapak sekalian, ayat yang saya bacakan itu tadi, innallaha la yuzlimu biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah suatu kaum kalau kaum itu tidak merubah nasibnya diri sendiri. Jadi dalam hal ini kita dengan dahir Rasulullah SAW telah membawa umatnya kepada alam ilmu pengetahuan, alam jahiliyah kepada alam Islamiyah, supaya dapat membedakan antara hak dan yang batil, antara jahat atau buruk, antara yang buruk dengan yang baik. Di dalam kesempatan ini, saudara-saudara, saya sedikit mengajak ibu dan bapak untuk berpikir sejenak yang kita rasakan sekarang ini berkenaan dengan penyakit yang Allah berikan. Seluruh dunia sudah mengena, yaitu penyakit COVID-19, yang mana semua penyakit ini Allah yang memberikan kepada kita. Setiap Allah memberikan penyakit, pasti Allah memberikan obat. Dengan jalan kita berusaha, jangan berpangku tangan. Karena Allah mengatakan likulli da'in dawaun, setiap penyakit itu tetap ada obatnya. Hanya kita berusaha dan mencari, serta berdoa, ud'uni astajib lakum, berminta engkau kepadaku, niscaya akan kuberikan. Usaha dan berdoa itu berbaring, berjalan sama. Berusaha kaum muslimin yang berbahagia, ibu-ibu dan bapak-bapak, usaha kita dengan ilmu pengetahuan mencari obat. Jadi sementara kita yang tidak ada ilmu pengetahuan, orang yang sudah ada ilmu pengetahuan memberikan obat kepada kita, kita tidak boleh menyerah tanpa berusaha. Jadi tetap kita gunakan apa yang diberikan oleh orang yang telah lebih pintar daripada kita. Jadi dalam kesempatan ini banyak isu yang kita dengar, banyak cerita yang kita dengar, baik melalui YouTube ataupun media dan ataupun berita mulut ke mulut manusia yang tidak ada bisa bertanggung jawab. Yang mana penyakit ini yang dibuat oleh manusia, seolah-olah dalam kata lain ini produk PKI kata orang, produk komunis kata orang. Padahal coba kita renungkan bersama.
Coba kita pikirkan bersama dengan pikiran kita yang waras, dengan pikiran kita yang terbuka, dengan hati kita nurani yang bersih untuk melihat sesuatu yang Allah berikan itu. Kaum muslimin berbahagia, tidak ada kehendak manusia yang bisa berhasil, hanya kehendak Allah yang bisa berjalan. Maka Allah pernah mengatakan di dalam firman-Nya, kaum muslimin yang berbahagia, apa kata Tuhan? Wa ma ramaita iz ramaita walakinna Allah harama. Aku yang bekerja bukan kamu. Kalau aku sudah bekerja, maka kita bisa bekerja. Jadi semua yang terjadi dalam alam ini dengan kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukanlah perbuatan-perbuatan yang kita bilang perbuatan PKI lah, menghasut satu sama lain. Sedangkan kita tidak mengetahui. Saudara-saudara saya, mohon maaf, seribu maaf. Kalau kita ini memang tidak jauh kita pergi, tidak jauh kita memandang, hanya kita mendengar, hanya kita melihat daripada media-media, kita dengar daripada manusia-manusia yang telah sempurna akalnya. Orang-orang pintar mengatakan 215 negara COVID ini telah dilanda di seluruh dunia. Jadilah kalau kita berbicara COVID ini dari PKI, jadi kalaulah itu terjadi, kenapa mereka negara-negara lain diam atas perbuatan ini? Itu mustahil dengan akal. Jadi dalam hal kesempatan ini, pesan saya kepada saudara-saudara saya, cobalah kita berpikir, cobalah kita renung, kaum muslimin yang berbahagia. Apa yang terjadi di atas permukaan bumi Allah, hanya Allah semata-mata yang bekerja. Jadi sekarang karena kita hidup di bawah satu negara, kalau negara Malaysia tentu dengan peraturan negara Malaysia, kalau negara Singapura dengan peraturan yang ada di sana. Dalam kata lain, kata orang, di mana bumi dipijak, di sini dijunjung. Jadi kita duduk di negara Indonesia ini, harus kita taati sesuai dengan kata Allah, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taat kepada Allah dan kepada Rasul, juga pada pemimpin. Jadi pemimpin kaum muslimin yang berbahagia, atas nama pemimpin, ya kesemuanya orang di dalam duduk di sana dengan yang namanya parlemen atau pemimpin pemerintah dengan kata lain, itulah yang kita taati. Kaum muslimin hadirin yang saya muliakan, dalam kesempatan ini sesuai dengan peraturan pemerintah, sesuai dengan ajakan pemerintah, pemerintah itu atas nama rakyat. Pemerintah bukan atas nama pribadi, gubernur, bupati, dewan wali kota serta presiden. Yang dimaksud dengan pemerintah atas nama rakyat, demi keselamatan rakyat, selamat bangsa, selamat pemerintah. Jadi pemerintah bertanggung jawab atas rakyatnya. Jadi saya rasa takkan mungkin beliau berbuat yang tidak baik kepada umat, kepada bangsanya, karena tegak bangsa dan negara dengan ada rakyatnya. Kalau tidak rakyat, bagaimana ada negara? Jadi kaum muslimin berbahagia, jangan kita dengar isu-isu yang tidak pasti, karena sekarang kalau dalam kata orang lain banyak isu hoax, perkataan-perkataan yang tidak bisa bertanggung jawab, bermain di belakang layar. Itu ada tujuan tertentu. Karena apa sebab? Kaum muslimin berbahagia karena Allah menciptakan dua hal. Yang pertama menciptakan neraka dan surga, menciptakan yang baik dan yang buruk. Jadi kaum muslimin, kita kalau datang perkataan yang buruk, jangan kita lihat pada manusianya, jangan kita lihat pada pakaiannya, hanya kita pelajari pembicaraan yang dibicarakan itu tujuannya untuk apa. Jadi kalau kita lihat dengan pakaian jubah, dengan serban dan sebagainya, pernah satu cerita, Rasulullah bertemu dengan satu iblis yang berserban putih, berbaju jubah, memberi salam kepada Rasulullah. Assalamualaikum Muhammad. Muhammad diam. Assalamualaikum Muhammad. Muhammad masih diam. Assalamualaikum hai Muhammad. Kamu iblis, kata Rasulullah. Kenapa kamu tahu aku iblis, sedangkan aku berpakaian dengan serban yang putih, dengan jubah yang rapi? Rasulullah tahu. Jadi dalam kata lain, maka Nabi mengatakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum wa ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak memandang pada rupa kamu, tidak melihat pada pakaian kamu, wajah kamu dan pangkat kamu. Hanya Allah melihat pada perbuatan dan perkataan kamu. Hati yang ditengok Allah, bukan pakaian. Jadi sekarang kita terjebak dengan wajah-wajah manusia yang begitu indah dan rapi. Itu kalau kata lain, ibu-ibu sora-sora, itu casing semua.
Yang penting isi di dalam, yang disampaikan apa. Jangan saja perkataan yang disampaikan itu menjadi ujungnya kepada fitnah. Jadi fitnah itu al-fitnatu asyadu minal khatli. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Apalagi kita di Aceh. Kita orang Aceh, ibu-ibu, mohon maaf, saya pun orang Aceh juga. Mohon maaf, kita orang Aceh. Selalu kita dikobarkan dengan fitnah. Selalu kita diajak dengan pikiran-pikiran yang bodoh, yang tidak dapat kita berpikir. Kaum muslimin berbahagia. Baru kemarin kita rasakan gejolak terjadi di Aceh. Peristiwa bermacam-macam peristiwa terjadi. Maka Aceh ini tidak pernah maju, tidak pernah ke depan, tidak pernah hebat. Apa sebab? Karena pola pikir manusia ini, kaum muslimin berbahagia. Pola pikir kita masih banyak dimakan isu, dan orang yang bawa isu itu senang dengan penderitaan bangsa Aceh. Sehingga sekarang kategori Aceh orang termiskin nomor 2 di Sumatera setelah Bengkulu Aceh. Ini penyebab semuanya karena kita sendiri yang suka diasut, suka mengasut. Mungkin ini ada ketentuan tertentu pada mereka. Kaum muslimin hati-hati. Dalam hal ini, dalam kesempatan ini, pesan saya sekali lagi. Covid ini perbuatan Allah, bukanlah demi Allah. Saya bersumpah di atas bumi Allah. Kalau Covid ini bukanlah perbuatan manusia. Demi Allah perbuatan Allah. Tapi kita harus mengambil hikmahnya. Ada hikmah di belakang ini semua. Ada hikmah di belakang ini semua. Ini perbuatan Allah. Kalau kita berbicara sekarang, karena banyak kita dengar orang bilang, oh ini sudah ditutup masjid, tidak boleh sholat, dan sebagainya. Kalau kita perbandingkan itu, ini masih kecil sekali Indonesia ini. Masih kecil sekali dengan sholat di masjid. Coba kita tinjau sekarang ke Mekah. Mekah, Ka'bah, Baitullah. Yang tidak pernah absen setiap saat dan sedetik orang tawaf di sekitarnya untuk memperhambadi kepada Allah, tapi juga tutup. Kaum muslimin berbahagia. Itu logika akal yang sehat, logika akal yang bisa kita pertanggungjawabkan, bukan masalah logika bodoh. Itu Arab Saudi. Coba berapa rugi pemerintah Arab Saudi? Ditutup apa sebab? Karena Covid juga. Berarti ini bukan perbuatan Indonesia, bukan keinginan pemerintah Indonesia. Jadilah ini saudara-saudara saya. Jadi kita ini jangan dibawa agama untuk menjerumuskan kita kepada yang tidak betul. Karena agama ini Islam. Islam ini kaum muslimin rahmatan lil alamin. Allah menurunkan ayat penghabisan, al-yauma nahtimu ala al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada ini hari Muhammad kusempurnakan agamamu dan reda aku kepada agama. Kaum muslimin berbahagia. Dengan turun ayat tersebut, agama sudah sempurna. Kalau agama sudah sempurna, tidak ada lagi yang dapat dibicarakan orang lain yang salah. Jadi kaum muslimin kembali kepada kita Al-Quran. Sebelum wafat Rasulullah pernah mengatakan, Rasulullah berkata kepada kita, kalau saya besok wafat, peganglah kepada 2 hal, antara ayat dan hadis, Quran dan sunnahku, kata Rasulullah. Jadi kembali kepada kesana, jangan kembali kepada orangnya. Bisa saja orang itu membawa ayat dan hadis untuk kepentingan pribadi, bukan kepentingan Allah. Dalam kesempatan ini, ajakan saya yang pertama, kita taat dan patuh dengan peraturan pemerintah. Karena Covid ini suatu wabah. Zaman Rasulullah SAW pernah satu daerah, dia kena penyakit lepra. Kemudian Nabi menganjurkan kepada mereka-mereka di sana yang sudah penyakit di dalam jangan keluar, yang di luar jangan masuk ke dalam. Itu Nabi, padahal Nabi boleh meminta sesuka hati. Matahari bisa dipertahankan sampai 3 jam, bulan di langit bisa turun masuk dalam lengan baju Rasulullah, telunjuk tangan bisa keluar air. Apa yang diminta sama Allah bisa. Kenapa Nabi tidak meminta itu penyakit lepra yang ada di kampung itu supaya hilang, supaya musnah? Kenapa harus dikatakan yang di dalam jangan keluar, yang di luar jangan masuk? Apa itu tujuannya? Itulah syariat, harus berusaha, jangan berpangku tangan. Karena Nabi mengatakan, wasyari'atu bila hakikatin atilah, syariat tanpa hakikat hampa. Kaum muslimin berbahagia, syariat dengan lahir Nabi Muhammad, itulah syariat. Dalam bahasa umum, syariat itu berusaha namanya. Berusaha. Jadi tanpa berusaha itu tidak bisa terjadi. Maka kaum muslimin, kita sebagai umat Islam, bibir ke bibir, mulut ke mulut, sampaikan kepada saudara kita, wala talbisul haqqa bil batili wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan kamu campur hak dengan batil, sedangkan kamu mengetahui. Sampaikan kepada orang yang tidak tahu. Jangan kobarkan fitnah ke dalam manusia itu.
Kaum muslimin berbahagia, negara kita memang bukan negara Islam. Tapi coba kita lihat, coba kita perhatikan Menteri Agama yang ada di Indonesia, Menteri Islam kan, Menteri Agama Islam. Coba kita, itu salah satunya. Gara-gara bukan Islam. Sebagaimana kita lihat, kalau istilah kita bilang bukanlah ini negara Islam. Tapi ingat peraturan yang berlaku, kaum muslimin berbahagia memihak kepada Islam. Kalau tidak memihak kepada Islam, itu undang-undang takkan berjalan. Jadi di sini kita akui kaum muslimin berbahagia. Walaupun ini bukan negara Islam, tapi perundang-undangan yang kita lakukan tetap memihak kepada Islam. Salah satu contoh, undang-undang perkawinan juga, undang-undang semuanya yang berjalan. Jadi memihak kepada Islam. Cuman kita saja yang tidak melakukannya. Jadi bukan salah undang-undang. Di sini kaum muslimin yang berbahagia, ibu dan bapak. Jadi negara kita telah kukuh dengan Undang-Undang Dasar 45, dengan falsafah negara Pancasila, dengan bersama-sama 9 orang membuat Pancasila, 1 di antara Kristen, 8 orang Islam. Terdirilah sebagai falsafah negara. Jadi sekarang kalau kita ingkar di perjanjian itu, dengan siapa yang kita berperang nanti? Kesebelahan orang Islam, yang ini Islam. Dua-dua Islam melawan karena kita ingin kehendak yang apa yang kita inginkan. Hingga melawan dengan orang yang lain. Kemudian kita membunuh sesama-sama Islam. Di dua-dua saudara finar. Dua-dua masuk neraka. Walau kita Islam. Apa sebab? Bermusuhan sesama-sama Islam. Karena Nabi mengatakan, La yu'minu hadukum hatta yuhibba li akhihi kama yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seorang kamu sebelum kamu mencintai saudaramu sebenarnya engkau mencintai dirimu sendiri. Tapi kalau kita asut manusia, kita obok-obok manusia, kita fitnah manusia, hingga terjadi sesuatu atas manusia yang termakan fitnah kita, meninggal atau terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, merusakkan dia, apakah kita tidak bertanggung jawab? Bertanggung jawab kita, karena kita yang memulai. Jadi kalau sayang kita kepada saudara kita, kaum muslim, ajaklah kepada yang benar, ajaklah saudara kita kepada kebaikan. Kemudian kalau merasa itu tidak benar, saudara-saudara, di mana negara punya perwakilan kecuali negara-negara kerajaan. Kalau memang negara kita kaum muslimin punya perwakilan, punya DPR, kenapa tidak di sana kita salurkan? Jangan kita asut lagi saudara kita. Covid ini bukanlah perbuatan manusia, hanya perbuatan Allah. Apa sebab? Iza arada syai'an ayyakula lahu kun. Waktu Allah mengatakan kun, semua terjadi. Nih daun asan ini yang jatuh 1 lembar hari ini telah tertulis di adali di sana. Jatuh pada hari ini, tulisan sudah di sana. Apa yang terjadi hari ini setelah Allah dikadar Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita bilang perbuatan manusia? Jadi inilah pemikiran yang ortodok, yang tidak kaum muslimin, tidak masuk dalam rasio akal kita. Jadi sekarang jangan kita paksa kehendak. Sudah kita bodoh, jangan kita bodohkan orang pintar. Ini yang perlu kita amati. Nabi mengatakan, wada' syai' fil makan, letak benda pada tempat, serah sesuatu pada ahli, kalau tidak kehancuran akan tiba. Masalah penyakit corona, ahlinya WHO, organisasi pengobatan sedunia, dia ahlinya, obat semua, kepengertian semua dia. Kita turuti saja apa yang telah dianjurkan kepada dia untuk keselamatan kita juga. Jadi kita jangan bodoh tak terajar, pintar tak terikut. Jadi pandai orang tidak pernah kita mengakui, bodoh kita pun tidak kita sadari. Ini manusia yang sebenarnya yang tidak pakai otak. Jadi kaum muslimin hadirin yang saya muliakan, jadi WHO menganjurkan kepada kita, bukan Indonesia saja, seluruh dunia termasuk Saudi Arabia, harus memakai masker kalau kita pergi. Apa sebab? Karena masker itu kaum muslimin berbahagia. Kalau kita keluar rumah, kalau kita berjalan tempat orang ramai harus masker. Itu karena perlindungan untuk kita. Juga jaga jarak. Itu pun ada tempat-tempatnya kaum muslimin. Kategori pemerintah telah mengkategorikan. Ini daerah kuning, ini daerah merah, ini daerah oranye. Ini tidak memaksa semuanya, pemerintah juga tidak bodoh. Daerah-daerah yang itu kita ikuti. Kepentingan kita juga, bukan kepentingan orang lain. Jadi kenapa kita tidak mau? Yang pertama kita jaga. Yang kedua, kaum muslimin berbahagia. Masker yang kita ada kita pakai untuk menutupkan wajah kita sebagaimana anjuran. Kemudian
yang dilakukan ini hanya kepentingan kita semata-mata, tidak kepentingan orang lain. Jadi di sini pesan saya sebagai pesan terakhir, yang pertama sekali, agama Islam sudah sempurna. Agama Islam telah sempurna. Agama Islam telah sempurna, tidak ada lagi bisa ditambah dan dikurang. Di sini memerlukan toleransi beragama. Lakum dinukum waliyadin. Agama kamu ke kamu, agama saya ke saya. Ini dalam masalah agama. Maka kita hidup di Indonesia ini berdampingan semua agama. Rasulullah pernah juga demikian. Ambil ibarat pada Muhammad Rasulullah dikala penghulu membawa wahyu di Madinah, dengan Yahudi dan Nasrani saling muhibah. Diplomasi Muhammad Nabi sangat indah. Inilah kita ambil contoh kepada kita. Kemudian sekali lagi saya pesan masalah COVID Corona ini. Doa kita bersama apalagi di Aceh. Setiap salat maghrib akhir-akhir rakaat selalu di mana-mana membaca kunut nazilah untuk menjauhkan bala daripada Allah. Insya Allah dengan kebaikan hati bangsa Aceh, semoga Allah menjauhkan penyakit itu kepada kita. Jadi semoga, apalagi kita lihat sekarang dengan kenyataan daerah lain dengan daerah kita, alhamdulillah ada sedikit lumayan daripada tempat-tempat lain. Kita bersyukur kepada Allah. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Nikmat yang kuberikan kepada engkau syukur, kalau engkau syukur tambah. Syukur kepada Allah, inilah satu-satunya. Berdoa kepada Allah, berusaha. Maka kaum muslimin itulah lahirlah kepada kita untuk menahan diri, menahan hawa nafsu yang buruk, hanya kembali bertawakal kepada Allah. Wa tawakkal 'alallah hayyil lamun. Serahkan dirimu pada Tuhanmu yang hidup, yang tidak pernah mati. Insya Allah kalau sudah demikian, Allah akan memeliharakan kita dengan sifat rahmannya Allah, kasih sayangnya Allah. Kaum muslimin segenap bangsa Aceh yang ada di Aceh, taatilah peraturan yang dikeluarkan oleh WHO melalui tangan pemerintah Indonesia demi kepentingan kita, bukan kepentingan gubernur, bupati, wali kota. Kepentingan kita rakyat kecil. Itu taati. Insya Allah Tuhan akan memberikan jalan. Man talaba syai'an jidda wajada. Barang siapa bersungguh-sungguh pasti akan mendapat. Ini kata Allah. Kedua, masalah ilmu terakhir, ilmu agama. Aceh tidak ada banyak agama. Yang pertama, Aceh agamanya hanya Islam, istimewa beragama. Sumber agama di Aceh hanya satu, di Labuan Haji, yaitu tempat Abuya Muhibbuddin. Kaum muslimin berbahaya Abuya Mudawali. Itulah sumber agama di Aceh. Jadi timbul banyak cabang, banyak ranting pesantren di Aceh dengan satu pokok. Jadi mudah kita susul, tidak banyak datang dari sana sini. Mudah kita kembalilah kepada yang benar. Disitulah pesan saya terakhir. Kaum muslimin kalau ada kejanggalan, ada kekurangan, ada yang merasa sakit hati, entah apa, kasar pembicaraan, tidak mengena dengan perasaan, ini saya maaf karena manusia tidak luput dari kesilapan. Lidah tak bertulang, bibir tak berduri. Mohon maaf seribu maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.